Om Swastiastu. Baik, hari ini yang akan menyampaikan sedikit mengulas tentang perkawinan atau pernikahan Dresta Bali. Pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang Bali yang beragama Hindu Bali. Nah, perkawinan itu adalah sebuah kegiatan dalam rangkaian kebudayaan dengan dirangkai dengan sistem keagamaan Bali yang menjadikan perkawinan itu budaya. Karena dalam perkawinan Bali identik dengan sesajen atau perenggo. Nah, perkawinan itu sendiri terdiri dari beberapa jenis perkawinan yang kita kenal di Bali. Yang dulu dari zaman kerajaan, dari zaman nenek moyang kita Hindu yang ada di Bali, perkawinan itu dibagi menjadi beberapa jenis perkawinan. Di antaranya perkawinan yang kita sebut dengan perkawinan Gemano. Nah, dalam Gemano-Gemano tersebut ada yang saat ini bahkan banyak yang tidak kita pergunakan lagi karena tidak sesuai dengan zamannya. Itu mengalami perubahan. Nah, di dalam pengertian perkawinan itu sendiri, orang Hindu melakukan perkawinan apabila dia sudah mengalami atau menjadi dewasa. Dalam artian di Hindu telah melakukan beberapa prosesi dari kehidupannya, karena dalam perkawinan itu masuk kepada jenjang grihasa sama, karena manusia itu terlahir dari Brahmacari kemudian ke Vanaprastha. Itu ada beberapa jenjang dari anak-anak menuju dewasa. Setelah ada istilahnya akil balik, itu ada upacara yang kita sebut dengan menekle. Nah, setelah menekle itu prosesi selanjutnya itu dilanjutkan dengan metatah. Metatah diiringi dengan mesangi, karena metatah dengan mesangi itu adalah tahapan untuk menjadi seorang yang sudah dewasa. Nah, setelah mesangi, barulah anak atau orang Bali tersebut dianggap dewasa. Setelah melakukan proses tersebut, baru menginjak kepada grihasa asrama atau pernikahan. Nah, dalam pernikahan tersebut sekarang pun mengalami beberapa perubahan sesuai dengan undang-undang yang terbaru. Untuk wanita itu minimal 19 tahun dan laki-laki paling tidak sama ya. Nah, pernikahan tersebut dilakukan tentunya dengan suka sama suka, dalam istilahnya cinta sama cinta. Nah, dalam pengertian perkawinan itu sendiri bukan semata-mata bukan hanya untuk pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan itu dalam Hindu mempunyai arti yang amat sangat sakral.
Perkawinan itu adalah sebuah hubungan yang didasari oleh selain cinta sama cinta, didasari juga oleh jalinan antara keluarga besar. Itu akan menjadikan dua keluarga menjadi satu, dimana perkawinan itu sakral itu karena kita melakukannya dengan upacara adat Hindu dengan bebantenan, dimana banten itu merupakan simbol, karena setiap kegiatan di Bali, Hindu Bali, kita selalu melakukan menghadirkan saksi-saksi. Di antara saksi itu adalah yang pertama Widi Saksi. Dengan Banten itu kita melakukan dengan upacara itu dengan Widi Saksi dan Dewa Saksi. Selanjutnya ada Manusa Saksi, dihadiri oleh prajuru adat kedua belah pihak, termasuk orang tua dan kerabat-kerabat lain. Untuk Buta Saksi, dalam kegiatan pernikahan itu kita lakukan pebiakalan. Nah, di mana pebiakalan itu bertujuan antara lain untuk membersihkan kedua belah mempelai karena akan disatukan. Karena dalam proses Bali, pernikahan itu bukan yang saya sebutkan tadi pertemuan dua orang saja, makanya di Bali itu disebut pernikahan itu mesomah. Somah, satu, rumah. Berarti orang yang berbeda keturunan atau berbeda kelahirannya, laki dan perempuan dengan rumah yang dulunya berbeda sekarang dijadikan satu, somah, menjadi satu rumah. Dengan upacara tersebut diharapkan manusia yang melakukan upacara pernikahan itu menjadi suci adanya sebelum dilanjutkan kepada Widi Saksi. Karena dalam setiap kegiatan itu sudah manusia sakti sudah dari awal sudah menjadi saksi kegiatan itu. Dilanjutkan dengan Widi Saksi Pejaya-jaya dengan Nata Banten. Nah, dalam bebantenan tersebut, saya kembali lagi kepada proses perkawinan. Perkawinan itu bukan dilakukan dari beberapa proses. Yang pertama itu dari kedua belah pihak, laki dan perempuan, ya sepasang sejoli ingin melakukan perkawinan, menyampaikan kepada orang tuanya. Selanjutnya kedua orang tuanya melakukan pertemuan yang kita istilahkan dengan nyedekan. Dalam nyedekan itu istilahnya adalah memastikan kepada pihak laki dan perempuan bahwa perkenalan pertama bagi kedua orang tua untuk bertemu, untuk membahas bagaimana jalannya pernikahan. Selanjutnya tahapan kedua ada nyedekin, itu sudah dilakukan oleh keluarga yang lebih besar dengan pesaksi keluarga besar. Di sana biasanya dibicarakan masalah hari dan bagaimana pelaksanaannya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu dilakukan prosesinya ngidih. Di sana pembicaraannya sudah kepada hampir final. Di sana pembicaraannya di mana ditentukan hari baik, kapan dan siapa yang akan menghadiri untuk persiapan hari pelaksanaan pernikahan tersebut. Dan pada hari hanya setelah ditentukan, di sanalah hari pernikahan tersebut diadakan. Nah, biasanya hari pernikahan itu dilakukan di tempatnya yang purusa itu yang laki-laki.
Nah, terkadang di Bali pun ada posisinya Purusa itu di tempat perempuan, mungkin yang laki-lakinya istilah Balinya di ide ya, ide sentana, itu berarti yang perempuan menjadi Purusanya. Nah, dalam tahapan tersebut, setelah pengantin pria dan wanita sampai di depan rumahnya, di sanalah diadakan pesegah untuk memperkenalkan kepada lingkungan rumah secara niskala bahwa ada pengantin yang atau orang baru yang masuk rumah. Setelah ada di penataran rumah, kedua mempelai tersebut dilakukan upacara pebiekalan. Pebiekalan itu seperti saya sebutkan tadi, itu untuk menyucikan dia ya kala adalah waktu di mana waktu mereka hidup melajang itu akan disatukan menjadi somah, seperti saya katakan tadi, itu memiak kalau yang buruk kita buang dan yang baru kita awali di sana sebagai seorang suami istri nantinya. Setelah mekal-akalan barulah diadakan pejaya-jayaan. Biasanya pejaya-jayaan dilakukan paling tidak dilakukan oleh wiku, pedanda ataupun mangku gitu. Nah, sebelum proses pejaya-jayaan setelah mekal-akalan itu prosesinya adalah metegan-teganan, di mana proses metegan-teganan ini adalah sebagai simbol dari persiapan seorang laki-laki dan perempuan yang menjadi suami istri untuk melakoni hidup baru, di mana perlambang-perlambang itu dengan membawa yang perempuan dengan membawa sokasi istilah Balinya, dengan isi bahan nasi, lauk, baju dan lain-lain, itu sebagai diharapkan perempuan itu bisa aktif dan efektif untuk melakoni hidupnya setelah berumah tangga, nanti bisa baik itu menjadi pedagang, pintar mencari makan untuk keluarganya, mengolah makanan itu sendiri dan lain-lain. Sedangkan untuk pria itu biasanya ada negan istilahnya, menjinjing, ada ketupat, terus ada kelapa, terus ada beberapa perlengkapan ornamen yang lainnya dengan sapu pun. Nah, penjinjing ini pun ada dengan satu batang kayu sakti, kayu dadap, dan satu batang tebu. Di sana sebagai simbol kayu sakti itu adalah kayu yang suci, yang bisa dipakai untuk pedoman hidupnya, dan tebu itu diharapkan dalam perjalanan hidupnya mulai memangku hidup baru, mulai memanggul beban sebagai kramo, karena setelah menikah mereka harus pastinya menerima beban, memanggul beban baik di adat, kehidupan masyarakat, nanti setelah punya anak dan lain-lain. Nah, fungsi tebu ini sebagai simbol bahwa dalam setiap perjalanan itu dia menjadikan hidup itu semanis tebu rasanya. Dan sapu ini sebagai cemeti untuk istrinya dalam proses perjalanan dia mengelilingi Uparangga itu, sesajen itu 3 kali, sebagai cemeti untuk istri tetap semangat dalam menjalani hidup. Dialah yang nanti menjadi kepala rumah tangga untuk memberikan istrinya arahan dan lain sebagainya sebelum megat benang istilahnya. Dalam prosesi megat benang itu dimana
setelah keliling 3 kali. Mengapa kita di Bali selalu melakukan hal sesuatu itu 3 kali? Karena kita sebagai simbol bahwa kita sudah memberitahukan kepada 3 dunia, Burbuaswa, alam bawah, alam manusia, dan alam atas, bahwa yang bersangkutan sudah melakukan prosesi pernikahan, dan itu diresmikan dan disahkan oleh alam 3 dunia dan manusia itu sendiri. Nah, seperti itu. Selanjutnya, setelah proses itu selesai, dilakukanlah menanam palebungkah, antara lain anong, keladi, dan kunyit. Nah, biasanya itu kalau di Bali banyak yang menyatakan kunyit, keladi, anong, ngejengit, nadi, ngelenong. Nah, seperti itulah harapan yang sangat simpel dari para tetua-tetua kita dulu, dengan beberapa simbol, dengan beberapa ornamen yang bisa diterjemahkan oleh masyarakat awam sekalipun. Karena secara logika kunyit itu adalah obat-obatan sekalipun untuk bahan dasar di dapur. Keladi itu sebagai untuk toga, sekalipun itu untuk kebahan tangan, dan anong itu untuk saksi kepada Betara Brahma, kepada bumi sekalipun. Nah, sedemikian sakralnya, otentiknya perkawinan Bali itu menjadikan kita sebagai umat Hindu Bali selalu menjaga sebuah kesucian pernikahan itu. Kenapa? Karena bila dalam pernikahan itu ada sebuah ketidakcocokan, maka amat sangat sulit untuk melakukan perceraian. Karena di Bali tidak pernah ada orang yang bercerai. Dalam hukum Bali tidak pernah ada orang bercerai, karena orang menikah itu sekali. Begitu, karena tidak ada cara perceraian. Nah, untuk itu dalam ulasan saya untuk saat ini yang amat sangat singkat, nanti akan dilengkapi dengan beberapa data dari beberapa buku sebagai pelengkap dari prosesi pernikahan adat Bali. Om Santi Santi Santi. Terlalu panjang ya? Enggak.